ada makna filosofinya. Makna filosofinya karena apa? Dengan bertelanjang kaki, tidak pakai alas kaki itu dia menyatu dengan alam, gitu ya. Bagi mereka kebahagiaannya mempunyai kaki yang kuat dan sehat, gitu. Saya nggak perlu dengan dengan alas kaki yang seperti itu. Pandangan bahwa dengan itu tadi dia menyatu dengan alam sebagai penghormatan kepada bumi pertiwi ya, tanah tempat dia sumber kehidupan dia ada, kemudian juga itu adalah aturan adat masyarakat itu ada aturan seperti itu dan aturan adat itu. Mereka berjalan tanpa alas kaki, tanpa lapisan pelindung, tapi tidak pernah tanpa makna. Karena bagi mereka tanah bukan sekadar pijakan, ia adalah ibu yang memberi hidup. Sumber yang tak pernah habis, tempat segalanya bermula, dan kelak segalanya kembali. Di setiap jejak kaki yang menapak bumi, ada penghormatan. Ada kesadaran yang dalam bahwa hidup harus menyatu, bukan memisah. Karena relasi antara hukum, budaya, ya, masyarakatnya, bagaimana hukum itu mudah diterapkan. Salah satu saya memang alasan lihatnya masyarakat Baduy itu kemudian tidak menggunakan alas kaki ya, kalau sudah di dalam, kalau dia keluar dari masyarakatnya dia tetap tidak menggunakan itu karena itu adalah hukum ya, aturan yang berlaku bagi mereka. Ini aturan yang berisi perintah larangan yang timbul dari masyarakat itu sendiri, ditaati oleh masyarakat karena diterapkan oleh ketua adatnya gitu ya, sebagai orang yang fungsionalis yang punya kewenangan untuk itu, dan ada sanksinya gitu ya. Jadi dari situ kita bisa melihat bahwa ternyata hukum itu bisa berasal dari masyarakat dan itu dipatuhi ya, karena kepercayaan tadi ya, sebagai bagian dari masyarakat hukum adat dia. Sejak kecil, mereka dibiasakan untuk bertelanjang kaki. Anak-anak Baduy melihat ayah, ibu, bahkan tetua kampung berjalan di atas tanah yang panas dan berbatu tanpa mengeluh. Telapak mereka mungkin keras, tapi hati mereka lembut. Langkah mereka mungkin perlahan, tapi arah mereka jelas. Pertama, mereka itu sudah dari kecil kan, sudah dibiasakan oleh orang tuanya. Jadi mereka melihat orang tua, orang-orang lain seperti itu, ya itulah kehidupan mereka gitu. Mereka biasa saja, bahkan mungkin kalau di tempatnya sendiri, di tempat mereka itu kan tidak ada industri kan. Jadi ya kaca dan sebagainya itu jarang ditemukan. Yang ada adalah ya ranting-ranting seperti itu. Dan kaki mereka itu karena sudah terlatih dari kecil, telapaknya itu keras gitu ya. Jadi itu ibaratnya tidak sensitif, tidak seperti kita ya, kena kerikil sedikit udah teriak-teriak gitu kan, kerikil yang sebenarnya tidak melukai gitu kan. Bagi mereka, jadi mereka ketika di lingkungannya sendiri, mereka itu sudah ya seolah-olah mungkin malah kaki itu sudah ada matanya gitu. Jadi dia sudah tahu mana yang harus diinjak yang ini. Kemudian kalau andai pun dia terkena duri atau apa yang kemudian menyebabkan luka dan sebagainya, mereka sudah mempunyai pengobatan tradisional. Pemahaman itu sudah dari kecil juga sudah diajarkan gitu ya. Jadi kalau misalnya seperti ini nanti biasanya itu tumbuh di sekitar mereka. Nah itu, jadi mereka itu menyatu dengan alam di situ. Ketika kemudian kena duri yang kemudian berdarah, nah itu menghentikan darah itu seperti apa? Kalau kita langsung ditagi, kalau kita kompres apa segala macam gitu ya dengan pengobatan modern. Kalau mereka sudah tahu ini ya tanaman apa, getah apa, misalnya gitu yang digunakan untuk mengobati. Ya, jadi tidak terlalu khawatir. Dan juga fakta menunjukkan jarang sekali terjadi infeksi yang sampai kayaknya belum pernah ya. Hidup tanpa alas kaki bukan sekadar gaya hidup.
Dia adalah hukum adat. Larangan yang tidak tertulis, namun ditaati. Dilanggarnya bukan karena takut hukuman, tapi karena malu pada leluhur. Karena melanggar berarti meninggalkan jati diri. Dan di dunia Baduy, identitas bukan apa yang kau pakai, tapi bagaimana kau hidup. Tentang alas kaki, kalau di sini misalkan itu biasanya model misalkan kalau dipaksa itu kami misalkan masyarakat Baduy misalkan itu nggak boleh dilanggar. Biasa mengena ke seluruh misalkan warga Baduy, bisa ke diri sendiri. Kalau misalkan itu dilanggar bisa mengena, ada dampaknya gitu. Artinya itu nggak boleh itu kami misalkan mematuhi leluhur kami atau puun misalkan itu kami misalkan itu mengikuti aturan adat, mengikuti aturan puun atau aturan nenek moyang gitu. Kalau misalkan itu dilanggar misalkan itu bisa kena dampak. Dampaknya itu bisa kena musibah diri sendiri gitu kan. Dan kalau misalkan memaksa misalkan dilanggar gitu kan. Sebenarnya di sini misalkan itu ya alhamdulillah yang misalkan itu terlalu berat pelanggaran gitu ya. Kedua, ketika mereka memandang orang-orang modern yang menggunakan alas kaki itu, mereka menganggap itu menjadikan mereka lemah gitu. Jadi mereka memandang orang modern itu lemah. Ya tadi misalnya di mana-mana, di berbagai tempat selalu pakai alas kaki gitu kan. Bahkan di tempat yang menutup mereka itu tempat alami, ya di taman yang harusnya itu bisa berinteraksi ya, di tangga rumput ya, ini tetap saja pakai alas kaki kuat. Demikian juga dari sisi ekonomi ya, kita menganggap bahwa penggunaan apa yang dilakukan oleh masyarakat modern ya, masyarakat modern itu kan lebih sebenarnya pertama dari fungsi ya. Mereka menganggap bahwa memang ada fungsi alas kaki itu bukan sekedar untuk apa namanya melindungi kaki saja, tetapi juga ada multifungsinya ya. Jadi mereka kemudian memilahnya. Nah, kemudian kita bertanya, apa dampak positif dari tidak memakai alas kaki bagi kesehatan? Menurut jurnal Fisioterapi dan Rehabilitasi, dampak baik daripada berjalan tanpa alas kaki lebih mengaktifasi otot tungkai dibanding menggunakan sepatu. Hal ini disebabkan lingkup gerak sendi pergelangan kaki atau ankle lebih luas dibandingkan dengan pemakaian sepatu. Selain itu, otot stabilisator persendian lebih aktif dibanding pemakaian sepatu. Dengan pemakaian sepatu, maka stabilitas persendian dibantu oleh bagian sepatu yang menutupi pergelangan kaki atau sendi ankle. Berjalan tanpa alas kaki mampu mengaktifkan otot-otot kecil pada kaki dan otot-otot besar pada tungkai. Dengan aktivasi kedua otot ini, maka stabilisasi persendian lebih optimal. Hal ini dikarenakan mekanopretor pada kaki akan merespon dalam bentuk motor respon secara cepat dan akurat setiap mendapat input perubahan sensasi. Menurut jurnal HIJP, kebiasaan tidak menggunakan alas kaki saat beraktivitas di luar rumah merupakan kebiasaan yang dapat menyebabkan terjadinya infeksi cacing. Menggunakan alas kaki berupa sendal atau sepatu pada saat beraktivitas di luar rumah dapat mengurangi kontak kulit kaki dengan tanah. Tanah merupakan media mutlak yang diperlukan oleh beberapa jenis cacing seperti cacing gelang, cacing cambuk, dan cacing tambang. Namun, cacing yang dapat menginfeksi manusia melalui pori-pori kulit adalah jenis cacing tambang. Telur cacing tambang yang keluar bersama feses host mengalami pematangan di tanah, kemudian disebarkan ke kaki. Mereka tanpa alas kaki, tapi jarang sakit. Kaki mereka sehat karena tanah Baduy yang bersih. Tak seperti kota yang penuh sisa dan racun. Bakteri tak mudah masuk, karena bumi yang suci tak melukai yang berjalan dengan hormat. Sementara kita di kota, hidup dikelilingi sepatu, untuk kerja, lari, pesta, bahkan tidur di hotel. Semua tampak penting seolah jadi simbol status dan harga diri. Ironisnya, kita teriak back to nature sambil belanja sneakers setiap bulan.
Mereka tidak butuh itu semua. Yang mereka butuhkan adalah tanah dan kaki yang kuat untuk menjaganya. Karena menyatu dengan alam bukan wacana, tapi kenyataan yang dijalani. Mereka memilih tetap menjadi diri sendiri, tetap berjalan tanpa alas, tetap menyatu dengan alam, tetap menjaga warisan yang tidak bisa dibeli. Karena mereka tahu, hidup bukan soal tampil, tapi soal menyatu. Dan kadang, yang paling membumi adalah mereka yang paling dekat dengan langit.